Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini kegondang dia yang hadir di sini semoga bahagia. Yang gak amin lagi ada masalah. Cikampek, Tasikmalaya, yang hadir di sini semoga masuk surga. Jakarta, Jayapura, jawab salam kalau pengen masuk surga. Madura sampai Papua, sekali lagi dong jawab salam saya. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Ibu jawab salam saya. Semangat, yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sen. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sempak. Versi. Oke, sekali lagi jawab salam saya. Yang paling kencang jawabnya saya doain supaya dapat mantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng itu jelas mata duitan. Ada peribahasa mengatakan katanya duit bukan segalanya, betul? Tapi ternyata segalanya pakai duit, betul ya? Mau beli beras pakai, mau beli gas pakai, bayar listrik juga pakai, mau berangkat ngaji pakai baju, duit dipakai baju nggak pakai, kayak orang gila gitu. Pak, saya mau tanya Pak, jawab Pak. Biasanya yang mata duitan siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu ya. Yang kenceng, jangan takut-takut. Nggak ketahuan, takut sama bini. Biasanya ibu-ibu, betul? Dulu mah ngomongnya waktu masih pacaran mah biar tidak punya harta, yang penting setia. Waktu masih pacaran mah gitu ngomongnya. Sampai dilaguin segala. Pagi makan, aku rela asal kau setia. Pas sudah kawin sama Masya Allah, beras habis, betul? Gas habis, betul? Minyak habis, betul? Lagu yang tadi itu lupa, ganti lagunya. Doa-doa pusing gak punya duit, doa-doa poyang kepala poyang. Mantan artis ya. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal tuqa wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah sini cakap nih Allah, yang pojok ngomong. Kata malaikat, wah apa itu? Allah, gitu jawabnya dengan ngasal aja, Allah. Saya lagi jawab yang benar supaya dapat pahala. Biasanya nggak enak kayak gini loh di rumah. Kayaknya salonnya nih enak ya. Al-ayah wa qala Nabi Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak R. Budi Hartono. Orangnya gagah ya, terus tadi sama istrinya juga romantis ya. Sama istrinya bukan tadi? Sama istrinya ya. Sampai-sampai Pak DKM tadi cemburu, kok istri saya mah enggak ini sih katanya. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Ustadz Zainal, Ketua RT 01 sampai 8, Ustadz Mubarak, Ustadz Maroin, Ustadz Mahdi, Ustadz Supriyadi, tadi namanya sama kayak saya. Terkhusus kepada Ketua Majlis Taklim Ustadzah Husnul Khotimah, namanya cakep nih. Mudah-mudahan guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ustadz mudah-mudahan miliknya ditambah. Yang kenceng ya. Ustadz mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah, tambah ya. Istrinya solehah, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, Pak, masih hidup nggak ini? Ridho nggak sama saya diajak ngaji Rajab? Pak, ridho nggak? Tahu kayak gini doang suwe lah, buat tadi aja mancing katanya. Biasanya hari ini suka mancing ya. Ada yang suka mancing ada? Banyak. Saya kasih jampenya mau nggak? Serius aja. Mau nggak saya kasih jampenya? Dengerin ya. Pok jalipok gede cilik padanya plok. Pok jalipok gede cilik padanya plok. Sineng kana sineng kene beranam rene padanya plok. Caplok. Ini doa mancing. Yang percaya doa. Saya takut didakwa dong sama malaikat. Ini gara-gara lu ceramah di At-Taqwa. Mang Udin sampai sekarang wiridnya itu aja. Saya paling kasihan sama bapak-bapak. Biasanya suka dimarahin aja sama istrinya. Bener, apalagi kalau mau lebaran. Iya, pas lama-lama buka kulkas, kreket, itu pengen minum di kolak, pengen minum di
Lalu juga ngebuka kulkas, datang istrinya. Jangan dibuka. Kenapa tak? Buat lebaran. Turun aja. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, saya doakan yang ada di sini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya Rabbal. Kenapa saya doakan supaya sehat? Karena survei membuktikan bahwa ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena sering makan janji-janji manis. Untuk acara mau ini katanya. Oh, Wati. Ada Wati ada. Oh, Wati. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh, Wati. Andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Sudah kawin, eng. Ini namanya janji manis. Allah. Ustadz sudah dihormati, ibu-ibu juga sudah, bapak-bapak sudah. Yang belum siapa? Anak-anak, emang ada? Nggak ada. RP ya, RP itu belum ya? Belum ya, kita doakan. RT mana RP? RW kan ada tadi. RT ada? Sehat? Kasihan saya RP, suka dimarahin aja sama warga. Tapi alhamdulillah sekarang RT gajinya 3,5 juta. Diambilnya setahun sekali. Kalau susah bikin KTP yang dimarahin Pak RT. Betul? Kalau tidak dapat BLT yang disalahin Pak RT. Tetangga mau cerai yang dipanggil pasti Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. Hidup bete. Hidup lalu hidup mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita memanjatkan puji syukur takabur tasakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat itu tidak bisa ditulis dengan tinta, walaupun tintanya itu selautan. Betul. Betul. Banyak kan nikmat dari Allah. Mata nikmat dari Allah enggak? Nikmat dari Allah bukan? Kedipan mata nikmat dari Allah bukan? Mata untuk ibadah enggak sama Allah? Alhamdulillah. Mulut nikmat enggak dari Allah? Nikmat bukan? Untuk ibadah apa enggak mulutnya sama Allah? Alhamdulillah. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah tidak dipakai ibadah, kullu nikmatin la yuqarribuhu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang diberikan Allah tapi tidak pakai ibadah kepada Allah, maka nikmat itu adalah musibah. Sebelum punya motor maku rajin ngajinya. Pas sudah punya motor duit jalan-jalan aja. Ini nikmat la yuqarribuhu minallah, tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Waktu gajinya masih kecil mau, masya Allah rajin ngajinya. Pas gajinya udah gede, mentang-mentang suaminya jadi anggota KPPS. Gajinya 1.200.000, sombong. 1.200.000 sehari. Tapi pas udah banyak duitnya gak mau ngaji. Ini la yuqarribuhu minallah. Kullu nikmatin la yuqarribuhu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mampu mendekatkan dirimu kepada Allah, maka nikmat itu adalah musibah. Na'udzubillahi min.
Bu, bu, pengen punya rezeki, pengen punya rezeki. Rezeki itu apa ya? Definisi rezeki itu apa? Apa rezeki? Rezeki apa? Suaminya Lesti. Rezeki itu apa? Air rezeki bukan? Makanan rezeki, kue, duit. Alhamdulillah. Berarti definisi rezeki apa? Rezeki itu adalah ma yantafi'u bihil insanu halalan au haraman thayyiban au khabisan. Rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, halalan atau itu halal, au haraman atau itu haram, thayyiban atau itu baik, au khabisan ataukah itu jelek, selama itu bermanfaat bagi manusia, ini adalah rezeki. Apa rajakan dapat kue berarti rezeki karena bermanfaat. Dikasih suami uang manfaat enggak berarti rezeki. Pak RT pagi-pagi mau berangkat kerja ngantuk, tadi malam habis roja ngantuk, pas di jalan ada toge pasar, toketnya gede pantatnya besar, tadinya ngantuk, pas lihat itu Pak RT jadi semangat lagi. Manfaat enggak? Manfaat, berarti rezeki. Cuma rezekinya rezeki haram. Ada orang malam-malam nyolong, dijual tuh, dikasih uangnya ke istri. Rezeki bukan? Rezeki, cuma rezekinya haram. Oleh karenanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Kita diharuskan membaca doa memohon supaya rezeki kita luas, berkah dan halal. Gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ngerti nggak? Ngerti Ustaz, kamu yang taki unding salah apa halalan apa haram nggak ngerti. Gini aja supaya cepat ngertinya. Rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Paham nggak? Ibu Dewi punya duit 50.000, milik siapa duitnya? Milik Bu Dewi. Dibawa ke pasar beli ikan bandeng, milik siapa ikannya? Milik Bu Dewi. Pas di rumah diolahin ikannya, digoreng. Pas habis digoreng lupa, Bu Dewinya pengen pipis, pengen pipis. Ikannya ditaruh di meja nggak ditutupin. Ada kucing. Mau ngapain kucing? Mau ngintip Bu Dewi apa mau makan ikan? Dimakan ikannya semua oleh kucing. Ikan milik Bu Dewi tapi bukan rezeki Bu Dewi. Maksudnya gitu. Maka definisi rezeki sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Betul? Paham nggak? Paham nggak? Makanya kue yang ada di depan habisin. Kalau dibawa pulang belum tentu rezeki ibu. Ada mertua dipinta sama mertua, berarti rezeki mertua. Habisin. Udah habis. Kasihan deh loh. Sampai di sini paham tidak? Alhamdulillah. Tuh kayak vokalis tadi enak suaranya bulat. Lagi ya.
Iwak bandeng, iwak bandeng, iwak sepat. Percuma ganteng kalau tidak mau sholat. Iwak betik, iwak betik, iwak sepat. Percuma cantik kalau tidak mau sholat. Luna Maya, Luna Maya giginya coklat. Percuma kaya kalau tidak mau sholat. Sudah wirat istrinya 4. Sudah melarat tambah tidak mau sholat. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo kita sholat duha. Sholat duha kerjakanlah supaya rezeki melimpah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ayo kita sholat duha. Sholat duha kerjakanlah supaya rezeki barokah, supaya rezeki barokah, supaya rezeki barokah. Itu sama di dekat yang habis makan pete bahaya tuh. Jemaah, jemaah, alhamdulillah. Kayak kita tadi membahas tentang nikmat, tentang rezeki, alhamdulillah. Sekarang kita kepada pembahasan tentang Isra Mi'raj. Kalau kita lihat dari logonya, apa sih Isra itu? Apa sih Mi'raj? Isra adalah berjalan. Bu? Diulang bu, Isra berjalan. Mi'raj naik. Mi'raj naik. Isra berjalan. Mi'raj naik. Isra berjalan. Mi'raj naik. Isra berjalan. Mi'raj naik. Berarti kalau bapaknya tiap malam hobi naik, berarti rajin. Maksudnya naik tangga, yang kemana-mana. Allahu Akbar. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada peristiwa intelektual dan ada peristiwa spiritual. Wah, ini ngomongnya. Tapi enggak mengerti. Untuk apa bukan urusan saya, berarti enggak salah siapa mengundang saya. Apa itu peristiwa intelektual? Apa itu peristiwa spiritual? Peristiwa intelektual adalah pada waktu Nabi Muhammad melaksanakan Isra, di situ kita diajarkan oleh Nabi tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa bu? Ini nggak apa-apa, ini ngajinya ada Inggris-Inggrisnya, nggak apa-apa. Saya mah pintar bahasa Inggrisnya. Jangankan bahasanya, kuncinya punya 3 saya. Kunci Inggris. Apa maksudnya peristiwa intelektual? Di dalam kitab namanya kitab Dardir. Kitab apa? Kitab apa? Dardir. Di situ dituliskan seperti ini. Panazala Jibril, Fafaraja Fadri, Summa wasalahu bima'i zamzama. Panazala Jibril turun, Fafaraja Sadri, membelah dadaku, Summa wasalahu bima'i zamzama. Kemudian
diangetin lagi, dibasuh pakai air jam. Itu orang Arab ngedengar kayak gitu pada nggak percaya. Kalau bahasa kitanya mungkin gini, mat, ada aja ente mah. Masa iya ente dibelah dadanya terus nggak mati gitu? Orang Arab tuh dibelah dadanya terus nggak mati. Kata orang Arab nggak masuk akal. Kata orang Arab 1400 tahun yang lalu ngomongnya kayak gitu, nggak masuk akal. Sekarang era milenium tahun 2024, kalau kita berbicara tentang orang dibelah dadanya hidup lagi, nggak aneh. Betul, betul. Ada orang penyakit jantung dibelah, dioperasi, hidup lagi nggak? Yang hidup yang jangan enggak, benar ya? Banyak yang hidup lagi, betul. Ada orang dioperasi kanker usus, dioyak-oyak perutnya, ditutup lagi, hidup lagi nggak? Hidup. Bahkan ibu-ibu yang melahirkan sekarang pas melahirkan perutnya dibelah, betul. Kalau zaman dulu 1400 tahun yang lalu orang tuh bakalan percaya itu. Maka dengan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, seolah Nabi ingin berkata, hai umatku, nanti mah bukan aku aja yang dibelah dadanya kemudian hidup lagi. Nanti mah kamu juga bakal banyak dari umatku yang dibelah dadanya kemudian hidup lagi. Berarti Isra Mi'raj itu bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Satu. Masih hidup nggak ini? Lanjut nggak? Minum dulu ya. Ini banyak amat ya, kata saya, aku bungkus aja buat di rumah. Kemudian Nabi berkata lagi, kata Nabi, atitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad. Aku menemukan buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyad. Buraq itu adalah hewan yang berwarna putih, kecepatannya kalbarqin seperti kilat. Maka Nabi Muhammad dapat menempuh jarak 1200 km dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam sepertiga malam. Orang Arab gak percaya lagi aja, gak percaya tuh di dalam kitab Dardin, bukan kata saya. Bahasa kita ini begini, ada ente macam-macam aja. Benar ente ke sodok Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Iya. Saya aja kalau ke Masjidil Aqsa itu naik onta itu 40 hari 40 malam kata orang Arab. Ente ngomong ke Masjidil Aqsa katanya cuma sepertiga malam, nggak masuk akal kata orang Arab. Sekarang kalau ada yang punya Google Map, ada nggak yang punya Google Map? Silakan ketik jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu hanya 16 jam 33 menit. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai pesawat biasa, pakai pesawat Boeing, pakai pesawat Etihad Airbus, pakai pesawat Garuda Indonesia, pesawat biasa. Kalau kita pakai pesawat namanya jet tempur F-16, kecepatannya itu 1400 km per jam. Memakai pesawat itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuma kurang dari 10 menit. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Itu kalau pakai pesawat itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 10 menit. Soalnya Nabi ingin berkata, nanti juga kalian bakal ngerasain kok. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu udah nyampe 1 malam. Sekarang kalau ini pakai pesawat itu jet tempur buatan Amerika Serikat dan sekutunya NATO, itu kalau pakai pesawat itu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang dari 10 menit. Berarti Isra Mi'raj itu bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Maaf ya kalau ada bahasa Inggrisnya ya. Saya ajarin aja deh bahasa Inggris, mau nggak? Oke, siap. RW, izin Pak RW mau ngajar bahasa Inggris. Nih,
Bahasa Inggrisnya apa? Chair. Anjing apa anjing? Dog. Oke. Satu anjing kecepet kursi. Dog. Chair. Dua anjing kecepet kursi. Dog. Chair. Tiga anjing kecepet kursi. Dog. Anjing sekandang kecepet kursi. Dog. Cerdas itu. Tapi kadang-kadang bahasa Inggris mah aneh. Kadang-kadang tulisan dan ucapan beda. Betul ya maksudnya ya. One dibacanya apa? One. Kadang-kadang arti dan fungsi juga beda. Arti dan fungsi beda. Artinya dan fungsinya beda. Sun, matahari, betul ya? Light, cahaya matahari. Sunlight. Arti dan fungsi beda. Light, hidup. Boy, anak laki-laki. Light boy. Sama. Arti beda fungsi. Ya. Good, bagus. Time, waktu. Good time. Ayo, makanya saya bilang bahasa Inggris. Jangan ikutin aja rasa sakit tuh. Jemaah. Ini ada orang Sunda kali ya. Saya orang Sunda. Orang Jawa ada. Kita hidup di Pulau Jawa, dominan bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Awas terutama DKM Ustaz Jenal. Harus ngerti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Harus wajib. Kenapa? Ada cerita. DKM-nya orang Jawa, jamaahnya orang Sunda. Pas itu sendalnya ketukar. Habis sholat Jumat, laporan ke DKM. Pak DKM, sendal pula panggili. Kata orang Sunda. DKM dia nggak ngerti bahasa Sunda. Kata DKM katanya, ya udah nanti saya umumin ya di speaker. Kepada yang namanya Pahili, balik lagi ke masjid karena sendalnya tertukar. Buku Pahili tertukar. Orang Jawa ada orang Jawa banyak. Orang Jawa itu cerdas. Enggak, serius. Orang Jawa itu cerdas. Bagian tubuhnya aja bisa jadi lampu. Ini endas, betul? Ini weteng ya. Jadi lampu. Endas duduk. Maaf ya Bu ya, bercanda. Ngajinya sambil berjalan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya takut ngantuk doang semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini suka ngaji kan? Ini ngaji bulan ini. Alhamdulillah. Ingat kalau ngaji jangan alasan nggak punya duit. Ada suka kayak gitu. Alasan ngaji nggak punya duit. Emang orang nggak punya duit nggak sensitif? Sensitif. Ada teket gitu. Tok. Kedengaran sama yang nggak punya duit gimana coba? Boke. Ditipu gitu teket. Ada teket. Saya salah apa? Sensitif orang nggak punya duit. Mana kucing ditendang kucing. Sensitif ya kata kucing. Ada lagi orang kaya itu alasannya apa? Kadang-kadang di alasannya saya mau ngaji juga digoda setan. Ada kayak gitu. Kata setan emang ada. Gue lagi pensiun. Kalau nyalain gua kata setan. Hei ibu, jangan takut sama setan. Justru setan yang takut sama manusia. Setan itu terutama takutnya sama siapa? Sama tukang jahit.
lewat pohon asam baca doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kata setan, siap gue seumur umur jadi setan baru kali ini mau dimakan sama anak kecil. Tapi ngomong-ngomong setan, setan itu adu mubin, musuh yang nyata. Tapi ada perilaku setan yang boleh diikuti manusia. Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak, Bu? Satu setan tuyul. Ini setan tuyul walaupun nggak sekolah tapi pintar cari duitnya. Nggak apa-apa diikutin itu. Nggak sekolah tapi pintar nyari duit. Yang kedua, setan kuntilanak. Walaupun nggak punya rumah, tapi ketawa aja dia. Udah kayak ibu-ibu, aduh, kalau tetangga ngerenovasi rumah udah gini aja nih dijadiin. Sama suaminya gini, bantu orang, bantu orang. Yang ketiga, setan pocong. Itu setan pocong, walaupun musim baju kayak gimana aja, nggak pernah kegoda dia. Itu aja bajunya. Nggak kayak ibu-ibu masih bulan Rajab sama suaminya, bang beli baju bang. Dia masih bulan Rajab, nggak apa-apa bang, nanti mah panas bang, nggak kuat bang nanti. Sebelum bulan puasa maunya apa ya Allah, takdirkan saya ke tanah suci. Pas sudah bulan puasa, ya Allah nggak apa-apa, ketika ke tanah suci yang penting ke tanah abang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ada peristiwa spiritual. Apa itu peristiwa spiritual? Peribadatan. Maka ketika kita ngomong Isra, semua orang itu bisa Isra. Kita datang aja ke Masjidil Haram, naik mobil ke, naik motor ke, naik pesawat ke Masjidil Aqsa, namanya Isra. Tapi untuk Mi'raj kayaknya tidak mungkin, betul? Jangan-jangan kita malaikat Jibril yang mengantar Nabi tidak sanggup menembus Sidratul Muntaha. Badannya akan terbakar kalau memaksakan diri. Tapi kita jangan berkecil hati, kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Tapi sholat yang kayak gimana? Temanya tuh, perbaiki sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Cakep ya sholat. Bagaimana sih cara memperbaiki sholat? Bagaimana cara memperbaiki sholat? Cari dulu ilmunya. Cari dulu ilmunya, rukun sholat, syarat sah sholat, gitu ya. Mohon maaf. Kita mulai dari hal yang mendasar dulu. Dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita mau sholat punya hadas kecil, berarti kita harus wudu. Kalau kita sholat kita punya hadas besar, berarti apa? Mandi, betul. Nah, masalahnya cara mandinya bisa apa enggak? Udah diajarin dulu sama bapaknya cara mandi junub yang benar. Jangan dianggap sepele. Ini wajib. Kalau misalnya masih punya hadas, sholatnya nggak sah. Betul. Mau saya ajarin nggak? Mau praktek? Yuk maju. Syarat mandi wajib itu di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam kitab Riyadhul Badi'ah, di dalam kitab Sitina Mas'alatan ada 2. Yang pertama an-niyatu. Niat. Ketika kita membasuh air, menyiramkan air harus niat. Tidak boleh diam aja. Harus jangan kayak mandi sehari-hari, bejebur nggak masalah. Tapi kalau mandi junub, mandi besar harus pakai Kalau mau pakai bahasa Arab lebih bagus. Nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari anjamil badani fardholillahi ta'ala. Dibarengkan dengan menyiram air. Kalau bahasa Arabnya nggak bisa, di hati aja. Saya niat mandi junub menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu harus di dalam hati. Kalau tidak berarti tidak sah, karena itu syaratnya. Paham, Bu? Paham, Bu?
Kalau belum paham saya ulangi lagi. Biar ngajinya dapat. Paham nggak? Harus nih. Ya, sos tuh. Jangan biasa aja, jangan kayak mandi sehari-hari, jangan. Harus niat. Kalau nggak bisa lafaznya, lafaz bahasa Arabnya yang tadi aja di hati. An-niyatu bil qalbi, niat itu di dalam hati. Bahasa Arabnya sunnah. Tapi lebih bagus lagi pakai bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa, saya niat mandi junub, menghilangkan hadas besar, takut karena Allah Ta'ala. Coba gitu ya. Yang kedua, isolul ma'i ila jami'il badani, mendatangkan air ke seluruh bagian tubuh. Ingat, ke seluruh bagian tubuh. Mohon maaf. Nih, ketek bawahnya. Harus kena. Kadang-kadang begini aja. Ya dah. Ya, nih. Harus kan. Maaf sekali lagi. Nih. Harus kan. Ini bener nih. Jangan dianggap jorok, dipikir. Harus kan. Harus kena. Maaf ya. Perempuan yang semok. Tahu semok? Semok. Gemoy. Perempuan kan kalau dipanggil gendut marah. Pengennya dipanggil gemoy. Padahal itu juga. Berat badan perempuan itu 40 ke bawah ceking. 50-60 ideal. Betul. 70-80 semok. Ya kan? Gemoy. 90 montok. 100 ke atas tower air. Itu bentuk perempuan. Ada lagi yang ini apa namanya, kutilan, kurus tinggi langsing. Ada lagi toge pasang, toge gede pantatnya besar. Ada lagi, ada PBB, pendek bulat busekel. Kita kembali lagi ke menyiramkan air. Isolul ma'i ila jami'il badani, mendatangkan air ke seluruh tubuh. Mohon maaf ibu, ini harus saya sampaikan. Kalau ibu yang gemoy biasanya lipetan perutnya ada 7. Ibu ada mau ngaku mau enggak, pokoknya iya gitu. Biasanya lipetan itu ada 7. Lipetan ini harus kena air. Nggak bisa nggak kena air, lipetannya harus kena air. Makanya ketika mandi junub, mandi besar kerjasama dengan suami yang menyiramkan airnya, ibu yang gibri-gibri. Jadi begitu. Ini kita katanya pengen apa tuh? Perbaiki sholat. Ya perbaikinya ya dari itu dulu. Betul ya? Mohon maaf ya. Nih, mohon maaf di bawah payudara tuh harus kena air. Ya, kalau susah gini aja dulu lah. Bentaran. Udah ya. Oke, udah sekarang kita lanjut ke sholatnya. Udah itu wudhu. Wudhu nih. Min watadil, terutama yang wajib ya. Yang wajib muka, kedua tangan, sebagian kepala, kaki gitu ya. Yang wajibnya, awas hati-hati. Min watadil uduni ila watadil uduni. Min manabiti sa'ri rosi ila mutahadakni. Dari pentil kuping yang kanan sampai pentil yang kiri. Ingat itu aja, udah pentil itu aja. Pentil yang kanan sampai yang kiri dipusat semua. Ini mau wudhu kayak gini dong, kecepatan. Gimana itu? Nah, ini wudhunya harus bagus. Oke, sekarang kita ke sholat. Bagaimana supaya sholatnya baik? Memperbaiki sholat khusyuk. Sholatnya khusyuk. Bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Tahu artinya dulu. Salah satu syarat sholat khusyuk tahu arti. Terutama yang wajib, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati. Ini rukun qauli namanya. Bibir ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Hati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha pengasih lagi maha. Ini nanti sinkron antara mulut dan hati sama-sama sholat. Kalau mulut doang yang ngomong, hati kadang-kadang kemana-mana, betul? Betul tidak? Mau sholat hilang duit 10.000. 2 jam setengah dicari-cari nggak ketemu. Pas sholat, Allahu Akbar, duit 10.000 kemana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tadinya ntar sore mau ke pasar malam, rumahnya di sebelah. Rotik Firly, di mana tadi di dekat TV? Nggak ada, di bukit nggak ada. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Oh iya, tadi dipakai jajan ke warungnya Bang Solihin. Tapi gimana sholatnya? Suka sholat juga. Hobi gak sholat? Jangan hobi-hobi sholat mah, jarang-jarang aja. Maghrib sholat berhenti dulu, Isya sholat lagi, Isya berhenti dulu, subuh sholat lagi, subuh berhenti dulu, Zuhur sholat jangan keseringan sholat. Ini mah sholat subuh 4 rakaat. Kenapa sholat subuh 4 rakaat? Saya mah mau hitung-hitungan sama Allah. Ini karena apa? Gak tahu ilmunya. Makanya dari tema ini perbaiki sholatku, berarti harus cari ilmunya dulu dong. Betul ya? Bagaimana sholat yang mau baik kalau nggak ada ilmunya? Gitu. Maka antara rukun qauli, ucapan kita dengan hati harus sinkron. Caranya salah satunya itu tadi, tahu artinya. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha satu. Harus tahu artinya. Nanti mulut ngomong, hati mikirin hati. Begitu ya? Jemaah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mendawamkan sholat. Subuh lari maraton, duhur pergi ke salon, asar main badminton, maghrib nonton sinetron, isya malas smackdown. Kita banyak Isra Mi'raj. Hadiahnya apa? Sholat. Sholat itu adalah sesuatu yang istimewa. Kata Nabi, as-sholatu mukhul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Logikanya begini, ibu rajin sodako, ibu rajin puasa, ibu umroh, ibu menyantuni anak yatim, itu kan ada pahalanya. Betul? Betul? Rojaban mulu dan ada pahala. Nyimpen pahalanya di mana? Nyimpen pahalanya ya di sholat. As-sholatu mukhul ibadah. Jadi logikanya, kalau kita tidak sholat, amal kita sodako, amal kita menyantuni yatim, rojaban mulu dan mau ditaruh di mana? Acak-acakan. Kita buat dulu tempatnya yaitu sholat, baru kita isi dengan amal-amal yang lain. Paham sampai di sini? Paham nggak? Kalau nggak paham saya setrap kalian. Alhamdulillah. Maka sholat adalah satu-satunya perintah yang langsung diberikan oleh Allah. Yang lainnya COD-an. Yang lainnya COD-an. Zakat, puasa, pergi haji, menyantuni yatim, fakir miskin, dititipin, dikirim ke malaikat Jibril baru ke kanjeng Nabi, COD-an. Kayak ibu-ibu, aku COD-an keranjang kuning. Ada lagi keranjang kuning. Betul ya? Betul. Wanita zaman sekarang online hobinya lala gitu ya. Siap ya? Wanita zaman sekarang online hobinya. Yang palas belakang aja. Sofi lah jaga toko
Cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya. Muka-muka keranjang kuning semua. Ngomongin Rajab udah cukup sampai di situ. Sekarang kita coba ngomongin diri kita sendiri. Begini Bapak Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sering melaksanakan rutinitas kegiatan-kegiatan seperti ini, betul? Betul ya? Rajab, Muharram, kemudian Maulid, betul ya? Nah pertanyaannya begini, kita melaksanakan seperti ini, perkembangan apa yang dapat kita lakukan? Apa hikmahnya? Apakah ada perkembangan ke arah yang positif? Apakah cuma kumpul-kumpul doang, makan-makan, hahaha doang? Jadi perbuatan ini artinya apa? Acara ini harus menjadi hikmah untuk diri kita. Maulid Rajab ini adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya akhlak kita, perilaku kita, Bapak dan Ibu ingin mengikuti perilaku Nabi. Nabi mah sabar, Nabi mah sabar. Ada orang yang melempar dengan kotoran, ada orang yang ngeludahin. Nabi marah nggak? Ibu marah nggak? Sini nonton ke siapa? Nabi Masya Allah, orang yang ngeludahin, orang yang ngelemparin sakit paling dulu nengoknya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada tetangga ngeludahin sakit gimana? Syukuri bodoh amat, mati los. Betul ya? Coba ini mah nengok, Masya Allah, nengok orang tetangga dipilihin. Kalau yang grupnya ditengok, kalau yang bukan grupnya nggak ditengok. Betul? Itu jamaah kita bukan itu usah ditengok lah. Tapi itu bukan nengok namanya, itu mah arisan kering aja itu, arisan sakit. Ya, nggak beli kerudung, nggak diajarkan grup qasidah. Oh maaf. Tapi grup qasidah tadi suaranya enak, cakep, bener, mantap itu, ya, mantap. Hei, acara kalau pengen mantap, kalau pengen kasih ke timpring. Ih, 2,5 jam kuat ibu mah. Ngaji 15 menit aja. Ya. Kehebatan grup qasidah itu, pokoknya grup yang paling ikhlas dan tabok itu. Personil 12 dibayar cuma 300. Betul ya? Cuma 15.000. Ya, diundang sama yang ngajarkan cuma kebagian 15.000, undangan 30.000. Aku tak tahu 15.000. Ikhlas. Nih. Qasidahan itu ciri khasnya lalala, betul? Ada juga ada lalala tuh saya dengar. La 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 berkibar jilbabmu, lalala di setiap waktu. Lalala nggak enak kalau nggak ada lalala. Itu ciri khas qasidah. Yang kedua, ciri khas qasidah itu dari saya masih kecil. Bapak saya kan punya grup qasidah. Dari saya masih kecil sampai saya semangkotan kayak gini, narinya itu juga, nggak pernah berubah. Bener nggak? Belum pernah lihat saya grup qasidah yang kayak gini? Iya. Sama di mana-mana itu kayak gitu. Grup qasidah itu sama semuanya. Yang ketiga, itu komandannya dikecerek. Walaupun mulut udah
jontor, udah 3 jam, udah 2 jam setengah. Kalau keceret belum turun, belum beres lagunya. Bener ya? Makanya yang pegang keceret jangan yang bolot. Waduh, udah ngebusa nyanyi. Wah, keceret. Aku gak berhenti. Disikuti juga gak berhenti. Berhenti, ada geledek. Tepuk tangan buat grup Pasminaan. Jamaah akhlak ya, akhlak sama tetangga, terutama ini di perumahan mah tetangga adalah nggak mungkin ibu lagi sakit nelpon keluarga yang di Jogja, nggak mungkin, betul? Pasti ya kalau ke rumah sakit yang mohon maaf kalau misalnya kita meninggal pasti tetangga yang nyolatin. Maka di perumahan tetangga adalah keluarga. Makanya jangan berantem aja sama tetangga. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Tetangga beli kompor, dia yang kebakaran. Anehnya tetangga kurban, dia sibuk itu supan sate sama Bu Siti. Allah. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi baik-baikin deh tetangga ya. Lagi kalau tetangganya janda. Ada. Serius? Ada. Saya punya pantun. Teteh yang sudah janda, jangan mudah tergoda. Selfie di mana-mana, akun TikTok dihapus saja. Mending pergi mengaji, biar menjadi santri. Mantan suami menjadi iri, teteh nikah sama kiai. Teteh gimana urusan ini? Tapi janda kan macam-macam ya, macam-macam ya. Ada jambu batu, janda muda beranak 1. Itu mah buat Pak RW cocoknya. Ada Rangga, ini. Contohnya itu mah cocoknya buat DKM. Ada jahe, janda her, cocoknya buat yang ceramah itu. Jamaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, 3 per 2? 3. Akhlak kepada suami. Hati-hati. Dulu surga ibu ada di telapak kaki ibunya. Sekarang udah punya suami, surga ibu ada di telapak tangan suami. Anjir aja cium tangan suami. Ini mana cium tangan suami lebaran Idul Fitri doang. Lebaran kan ini udah sini. Ada saya. Mana salaman dulu sini. Betul. Nih saya peragakan salaman yang bagus. Pak RW, mohon maaf Pak RW. Pak RW bisa ke sini bantuin saya. Pak RW. Sini ya. Ntar kita bagi dua tenang Pak RW. Nih, kebanyakan